kembali lagi di live and talk kita yang ke-8 nih dengan tema olah sampah di rumah. Nah, temanya ini sangat dekat ya dengan kita, apalagi di masa pandemi gini yang dipaksa kita untuk di rumah aja. Salah satu hal produktif yang bisa kita lakukan adalah dengan mengolah sampah di rumah. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dari founder 021 Suara Sampah, yaitu Kak Andini Miranda. Sebelum masuk ke sharing session sama Kak Andini, aku mau ngasih tahu nih sama teman-teman Gajala semua, kalau Gajala Kebersihan lagi ngadain open recruitment untuk LYMDS 2.0 atau Lampung Youth Marine Debris Summit yang kedua. LYMDS itu apa sih? Itu adalah program pendidikan lingkungan dan pemberdayaan 30 pemuda atau pemudi Lampung untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan lingkungan melalui inisiasi kewirausahaan lingkungan atau ecopreneurship. Nah, jadi kegiatan ini free 100% ya teman-teman. Teman-teman yang domisili di Lampung bisa langsung ikutan daftar dengan cara ngisi link di bio kita. Jadi selain kegiatan ini free, kegiatan ini juga akan membiayai peserta yang ikut melaksanakan acaranya secara offline di Bandar Lampung. Terus untuk teman-teman yang di luar Bandar Lampung juga bisa ikutan campaign kita di hashtag Campaigns for Life. Bisa cek langsung postingan kita yang terbaru ya. Hai. Kan ini. Halo. Jelas nggak suara saya? Jelas Kak, jelas. Halo, apa kabar? Baik, gimana nih Kak Nini lagi weekend gini ngapain? Sama aja sih sekarang ya, weekend gak weekend. Sejak COVID udah nggak ada bedanya. Mbak Rika apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini keren banget ya, jadi saya jalan-jalan ke Lampung ya. Iya benar. Tapi sebenarnya saya juga nggak di Lampung, Mbak. Saya lagi di Kalimantan nih. Oh, di Kalimantan, tetap juga jauh sih Mbak dari sini. Iya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai olah sampah di rumah, yang mana gerakan ini tuh harus diketahui oleh teman-teman semua, karena sangat penting untuk kita ya Mbak, apalagi untuk membantu mengurangi penumpukan sampah di pembuangan akhir. Sebelumnya kita bisa kenalin dulu nih Mbak apa, terus 021 Suara Sampah itu apa sih Mbak? Baik, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap sehat ya gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman Gajala Kebersihan sudah ngundang saya untuk berbagi di sini. Perkenalkan, nama saya Andini Miranda. Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang putra berusia 7 tahun. Sejak 2012, pada saat itu saya sedang mengandung anak gitu ya. Saat itu kami belajar mengurangi sampah gitu. Jadi sejak 2012 saya bersama suami, juga anak yang saat itu baru lahir, kami bertiga belajar untuk mengurangi sampah di keseharian kami secara bertahap, hingga akhirnya di tahun 2018 kami stop menyumbang sampah ke TPA. Jadi kami sudah mengolah sampah organik sendiri. Kemudian sampah non-organiknya itu dari tahun 2012 itu kami cut semaksimal mungkin gitu ya. Jadi sudah sedikit sekali kami menghilangkan fungsi tempat sampah di rumah. Jadi kami juga belajar tidak hanya membuang sampah di rumah saja, tapi saat kami sedang pergi di luar rumah gitu ya, kami juga belajar untuk bertanggung jawab dengan sampah sendiri gitu. Dan Suara Sampah ini adalah platform tempat kami untuk berbagi praktik yang telah kami lakukan sejak tahun 2012 itu gitu ya. Karena mungkin teman-teman ada yang tidak tahu gitu bahwa ternyata boleh loh ya gitu ya beli lauk pakai wadah sendiri, atau ternyata boleh loh take away pakai rantang gitu misalnya ya. Atau misalnya ternyata bisa loh gitu ya mengolah sisa organik di rumah gitu yang biasanya kita langsung buang, ternyata bisa diolah gitu. Jadi Suara Sampah adalah tempat kami untuk berbagi sih Mbak Rika.
tips, trik, trial error juga. Jadi nggak hanya yang berhasil ya, biasanya yang nggak berhasilnya juga kami unggah gitu ya. Bagaimana misalnya kita sudah bilang nggak pakai sedotan plastik, ternyata kadang masih suka dikasih. Nah, lalu nanti kita akan bercerita bagaimana penanganan jika terlanjur kita mendapatkan kemasan sekali pakai itu gitu. Jadi isinya sih praktik-praktik sih Mbak, baik yang gagal dan yang berhasil itu kami sampaikan di situ gitu. Ya nih keren banget, aku lihat postingan-postingannya tuh sangat-sangat memotivasi gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri gitu ya, kami pribadi sih ya sangat mendesak. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang isu sampah, itu yang pertama ada masalah tentang tempat gitu ya. Banyak TPA tempat pembuangan akhir sampah yang sudah mulai pensiun dini gitu ya. Beberapa TPA sudah mulai tutup gitu ya sejak tahun kemarin bahkan. Kemudian TPA Bantar Gebang itu tahun depan juga sudah tidak bisa menerima sampah gitu kan. Berarti yang pertama adalah tempatnya udah habis nih gitu ya, kita sampahnya mau dibuang kemana lagi. Lalu yang kedua ada isu kesehatan di dalamnya gitu. Sampah sekarang sudah masuk ke rantai makanan ya, baik karena dia masuk ke rantai makanan satwa, otomatis satwa yang kita makan juga kan ada sampahnya, berarti ada isu kesehatan di situ gitu. Lalu yang ketiga ada isu lingkungan gitu, ada pencemaran yang dihasilkan dari sampah ini, baik pencemaran air, tanah dan udara. Jadi dari ketiga itu sih menurut kami udah sangat-sangat mendesak ya gitu. Sudah meskipun saya dan suami tidak punya background lingkungan ya, kami berdua ya tidak berasal dari fakultas lingkungan gitu ya. Lalu kami juga tidak bekerja di ranah lingkungan, tapi menurut kami alasan-alasan yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa TPA sudah banyak yang tutup gitu ya, lalu sudah masuk ke rantai makanan, berarti kita pun sekarang juga udah masukkan sampah gitu ya di dalam tubuh kita. Menurut saya itu alasan yang sudah lebih dari cukup untuk kita bergerak gitu, untuk menangani masalah ini. Jadi pertama kali ya. Jadi awalnya itu tuh tahun 2012 yang tadi saya katakan. Saat itu saya sedang hamil usia kandungan 7 bulan gitu ya. Terus sebagai ibu baru tuh lagi bikin catatan nih Mbak Rike, catatan untuk belanja ke ITC gitu ya. Karena saya tinggal di Jakarta, waktu itu ke ITC ke Kuningan gitu. Mau bikin catatan apa aja sih yang perlu dibeli gitu. Biar barangnya juga benar-benar yang kita butuhin, yang dibeli juga tidak over budget. Tapi ternyata saya menemukan sebuah artikel tentang sampah popok sekali pakai atau sampah pampers atau diapers ya kalau teman-teman kenal gitu. Di situ saya baru baru sadar bahwa si popok ini tuh ada lapisan plastik. Iya juga ya, makanya kenapa pipis dan BAK-nya anak-anak itu kan nggak bocor gitu. Nah kalau ada lapisan plastik berarti kan dia tidak mungkin terurai dong gitu ya, mustahil terurai gitu. Lalu ternyata sampah popok juga sampah kedua terbanyak yang dibuang ke lautan gitu. Dan saat itu dari hasil saya riset sebelumnya tentang keperluan popok yang perlu dibeli gitu ya, dalam satu hari itu anak-anak ganti popok itu 4 kali Mbak Rike. Berarti dalam satu bulan ada 120 popok yang perlu diganti, dan dalam satu tahun berarti ada 1.400 sekian, hampir 1.500 popok yang dihasilkan gitu ya, sampah 1.500 popok yang dihasilkan oleh satu bayi gitu. Bayangkan itu baru satu bayi dalam satu rumah. Kalau si ibu punya anak dua, yang satu dua-duanya balita, berarti kan dalam satu tahun dia menghasilkan 3.000 sampah popok. Itu baru satu jenis sampah ya, baru jadi satu jenis sampah gitu. Lalu kalau dikalikan dengan jumlah anak di Indonesia aja, ada berapa gitu ya, baru dari sampah popok gitu. Dan saat itu saya mikir, ini anaknya belum lahir. Saat itu saya dari situ, dari artikel popok sekali pakai itu membawa saya ke banyak artikel tentang sampah. Salah satunya saya baru tahu bahwa ternyata waste management di Indonesia itu ternyata cuma dikumpul angkut buang gitu ya. Jadi yang selama ini saya pikir membuang sampah di tempat sampah adalah perlakuan sudah sangat bertanggung jawab gitu ya. Membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Ternyata itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Hanya memindahkan masalah gitu. Sampah itu memang dibuang, diambil sama tukang sampah, lalu cuma ditumpuk begitu saja gitu. Lalu
kalau misalnya itu terus terjadi gitu ya, pada saat itu saya mikir berarti suatu saat ada kemungkinan sampah-sampah di depan rumah saya nggak akan diambil lagi karena TPA-nya penuh gitu ya. Lalu berarti kan ada bau busuk, ada binatang yang datang, ada isu kesehatan, bagaimana anak saya bisa tumbuh dengan nyaman. Dulu mikirnya gitu, dan sekarang kejadian. Ternyata di 2021 TPA Bantar Gebang benar-benar akan tutup gitu. Nah dari situ, dari beberapa artikel yang kami baca gitu, akhirnya saya mencari substitusi gitu. Ada nggak sih produk pengganti dari popok sekali pakai gitu. Dan akhirnya kami menemukan namanya cloth diaper atau popok kain. Dia popok kain modern ya, jadi jangan bayangkan kayak popok zaman dulu gitu ya. Dia benar-benar kayak Pampers gitu. Tapi dia bisa dicuci ulang gitu, bisa dipakai berkali-kali gitu. Dan akhirnya sejak anak kami lahir di rumah sakit, kami sudah mengganti pakai popok kain ini. Jadi popok kain adalah langkah kami pertama mengurangi sampah gitu. Wah, Baru keren akhirnya banget dari nih. situ bertahap. Secara filosofi sama. Kalau misalnya hidup, menurut saya ya gitu, baik hidup minim sampah sama hidup minimalis sama-sama punya filosofi bahwa kita lebih fokus sama yang kita butuhkan, bukan yang sama kita pengenkan gitu ya. Jadi kita mengkonsumsi itu sesuai benar-benar dengan kebutuhan gitu. Bedanya kalau di hidup minum sampah, pada saat kita sudah memfilter apa kebutuhan kita, itu ada pertanyaan selanjutnya. Kalau memang benar-benar produk ini, jadi pada saat kita mau mengkonsumsi gitu ya, ada pertanyaan apakah kita perlu atau emang pengen. Kalau pengen di eliminer aja teman-teman gitu ya. Nah, kalau butuh, kalau di hidup minim sampah ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana produk ini diproduksi? Apakah diproduksi secara baik gitu ya? Apakah ada beberapa organisasi lingkungan misalnya Greenpeace yang suka memberikan brand-brand audit gitu ya, kayak brand-brand apa saja sih yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan itu bisa dipakai pada saat kita mengkonsumsi sesuatu gitu ya. Jadi kalau memang kita benar-benar butuh produk ini, apakah brandnya ini dia ikut berkontribusi terhadap lingkungan? Kalau misalnya ikut, kalau bisa dihilangkan saja gitu ya, cari opsi yang lain. Lalu bagaimana dengan penanganan apakah dia bertanggung jawab tadi ya dengan lingkungan gitu ya, apakah diproduksi dengan baik. Diproduksi dengan baik ini kan berarti apakah dia bertanggung jawab juga pada saat dia mengambil bahan bakunya. Kita tahu gitu ya bahan bakunya itu seperti apa sih gitu. Lalu setelah itu apakah packagingnya bisa terurai gitu atau tidak. Kalau misalnya packagingnya tidak bisa terurai, apakah bisa dipakai ulang gitu ya? Apakah bisa dipakai berkali-kali gitu. Kalau misalnya nggak bisa, baru yang terakhir, apakah bisa didaur ulang. Jadi kalau untuk di hidup minim sampah gitu ya, selain kita benar-benar fokus dengan barang yang benar-benar kita butuhkan, tapi setelah itu ada pertanyaan lain, apakah produk-produk ini dibikin secara bertanggung jawab sehingga tidak mencederai lingkungan gitu. Jadi misalnya jejak karbonnya berapa gitu ya. Lalu ada isu-isu lingkungan lainnya di balik produk yang kita mau beli nggak sih gitu. Kadang kita nggak sadar gitu ya, kayak saya juga dulu nggak sadar ternyata dengan membeli satu produk itu dampaknya gitu ya kita berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang sangat-sangat besar. Kayak gitu sih Mbak. Iya. Berarti kan ini udah mulai hidup minim sampah tadi dari 2012 ya Kak? Iya, iya. 2012. Belajar pelan-pelan. Itu kakak suami istri udah langsung komitmen atau masih suka gimana gitu Kak? Jadi waktu tadi yang saya ketemu dengan artikel popok sekali pakai itu ya, sampah popok sekali pakai, terus kan saya akhirnya membawa saya ke banyak artikel tentang sampah gitu. Nah setelah saya mengumpulkan, mengunyah nih ya data-data dari artikel-artikel yang saya baca, saya presentasi ke Pak suami nih gitu. Jadi saya presentasi ke suami gitu ya, pasti masing-masing punya tahu ya bagaimana berkomunikasi dengan pasangannya gitu ya, tahu waktunya yang paling tepat bagaimana, cara menyampaikannya bagaimana. Dan saya menyampaikan bahwa ternyata yang terjadi sekarang tuh seperti ini loh gitu. Jadi ternyata kita tuh nggak tahu gitu ya. Maksudnya benar-benar nggak tahu bahwa ternyata kita punya masalah darurat tentang sampah tuh saya sama sekali nggak tahu gitu ya. Baru tahu tuh saat itu tuh gara-gara lagi browsing alat-alat apa yang mau dibeli untuk keperluan bayi. Jadi saya sampaikan ke Pak suami,
Lalu akhirnya kita nyari film waktu itu, nyari film yang bisa nonton di YouTube gitu tentang kondisi sampah. Jadi kita nonton rame-rame. Kemudian kita akhirnya jadi mulai cari film dokumenter tentang sampah gitu. Jadi akhirnya kita punya kesepakatan yang sama gitu ya. Kita ternyata punya awareness yang sama gitu ya. Karena data yang saya miliki juga dimiliki oleh suami gitu. Jadi akhirnya kita mulainya bareng gitu, dan itu keuntungan sekali buat saya karena pasti kan namanya manusia pasti ada naik turunnya gitu, dan karena kita berdua ngejalanin, jadi kalau salah satunya lagi turun itu yang satunya lagi tuh bisa menyemangati gitu ya. Jadi beruntung banget kita mulainya bareng-bareng. Mencari tahu. Jadi yang membuat kenapa kita tetap maju terus pantang mundur gitu ya, itu kita tahu kenapa alasan kami melakukannya gitu. Jadi melakukannya tuh jelas gitu, nggak hanya sekedar oh si selebgram ini melakukannya loh gitu ya, atau sekarang lagi tren loh kemana-mana bawa tumbler misalnya gitu. Oh sekarang di Instagram semuanya kalau posting minuman pakai sedotan stainless loh gitu. Jadi kalau alasannya kita nggak tahu sebenarnya kenapa sih kita perlu melakukan ini gitu ya, karena tidak mudah pasti melepas kemelekatan terhadap kepraktisan gitu ya. Kita terbiasa hidup praktis, beli yang habis itu dibuang, dan sekarang harus mencari opsi-opsi lain gitu yang lebih ramah lingkungan, pasti mungkin tidak mudah gitu. Jadi mencari tahu kenapa sih kita perlu melakukan, menurut saya penting banget. Dan mencari tahu tentang kondisi sampah kita saat ini, itu yang bikin kami jadi terus komitmen gitu ya. Dan dari satu artikel itu kan membawa terus ya, kayak selama 8 tahun ini kita tuh terus berproses Mbak, benar-benar belajarnya tuh nggak pernah stop gitu ya. Dan semakin kesini sebenarnya semakin ngeri karena data yang kita tahu semakin banyak kan gitu ya. Dari awalnya cuma kita tahu masalahnya cuma ada sampah popok sekali pakai gitu ya, tapi pas kita nyemplung ke dalamnya ternyata ya ampun, ternyata produk yang menghasilkan sampah itu ternyata banyak banget gitu. Jadi mencari tahu menurut saya tuh bisa jadi salah satu alasan untuk kuat untuk kita memulainya gitu ya. Jadi why-nya tuh jelas kenapa sih gitu. Sehingga pada saat kita capek gitu pasti manusiawi gitu, kita tahu istirahat boleh gitu, berhenti sejenak, tapi bukan berarti kita harus mundur gitu. Jadi alasannya tuh perlu banget gitu. Dan yang perlu diketahui mungkin buat teman-teman gitu ya, kadang-kadang kalau mendengar hidup minim sampah atau zero waste gitu, kayaknya yang dipikirin langsung oke, saya harus mengenolkan sampah nih gitu ya. Sedangkan semua kebutuhan kita dari bangun tidur sampai mau tidur kan isinya sampah semua nih gitu. Kayaknya udah stres duluan tuh Mbak Rike, karena berarti kita harus mengeliminar semuanya gitu. Dan yang kami lakukan adalah sangat-sangat bertahap. Jadi small thing banget gitu. Jadi benar-benar lakukan satu hal tapi secara konsisten gitu. Jadi kami nggak serta-merta langsung dari awal langsung zero waste loh gitu. Jadi waktu kami melakukannya, yang pertama kami lakukan adalah mengganti popok kain gitu. Tapi kami berusaha selama 2,5 tahun anak kami pakai popok, itu kami berusaha semaksimal mungkin tidak membeli popok sekali pakai. Cari tahu menurut saya penting banget gitu. Kadang kan kita melakukannya setengah-setengah karena kita tidak tahu gitu loh. Jadi mencari tahu alasannya kenapa sih kita melakukan ini, menurut saya penting. Bisa lewat film dokumenter, nonton film dokumenter. Mungkin kalau baca teman-teman agak kadang nggak sempet atau males juga. Film dokumenter banyak banget gitu ya, dari yang yang secara garis besar membahas tentang sampah ataupun sampah yang spesifik per jenisnya juga ada, dan itu lumayan banget sih. Iya, benar banget. Memantapkan motivasi. Iya, benar banget Kak. Semakin tahu semakin rasa bodoh ya nggak sih Kak? Benar banget. Benar. Meskipun kayak banyak produk yang sudah kami eliminir gitu ya, produk sekali pakai, tapi kami terus merasa kayak ya ampun gitu, yang kita lakukan sebenarnya cuma segini gitu ya, karena ya tadi semakin tahu tuh semakin ngeri sebenarnya ya. Iya benar. Karena masalahnya entah bagaimana gitu ya, isu sampah ini tidak pernah sampai di kita ya gitu. Kita hanya dari kecil selalu diajarkan buanglah sampah ke tempatnya selesai gitu. Mungkin
Makanya dengan kita membuang sampah ke tempatnya, kita sudah merasa paling bertanggung jawab dibanding orang-orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya gitu. Dan ternyata membuang sampah ke tempatnya saja juga tidak cukup gitu. Masih banyak masalah gitu yang terjadi dari kita membuang sampah kepada tempatnya dan menyetorkannya ke TPA gitu ya. Iya, wah keren banget nih Kak. Pengalamannya Kak Andini tuh udah banyak banget dan lama banget. Apalagi buat kita-kita yang masih baru nih, masih dikit banget lah. Manfaatnya sih yang paling berasa ya. Jadi one thing leads to another. Kayak tadi saya bilang gitu. Kita mulai itu nggak mikir bahwa kita mau zero waste gitu ya. Saat itu malah saya nggak kepikiran ada istilah zero waste itu gitu. Kita hanya membaca artikel itu gitu dan terus apa yang bisa kita lakukan gitu. Waktu itu cuma mikirnya gitu, apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Dan ternyata dari kami melakukan satu hal itu melakukan satu hal secara konsisten ternyata membawa kami ke banyak hal. Contohnya kami jadi belajar tentang isu-isu lingkungan lainnya gitu ya. Kami sudah 2 tahun belajar untuk mengurangi daging sapi, daging merah karena ada isu lingkungan di sana gitu ya. Lalu kami juga jadi belajar tentang jejak karbon gitu. Kami berusaha untuk belajar membeli produk-produk yang lokal gitu ya karena ada isu jejak karbon di sana. Kami juga belajar jadi tentang slow fashion gitu ya, bagaimana industri fast fashion ternyata berkontribusi juga dengan lingkungan. Jadi manfaat yang paling berasa sih ya tadi ya, kami belajar jadi banyak hal tentang isu-isu lain yang membawa kami ke hari ini gitu ya. Lalu manfaatnya lagi karena tadi kita memfilter kebutuhan apa yang kita butuhkan, otomatis memfilter juga produk-produk yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Karena kami mengurangi produk kemasan dalam kemasan sekali pakai, otomatis kami jadi lebih sering masak gitu ya. Atau kalau kita mau beli keluar, kita nyari yang tanpa kemasan. Artinya konsumsi MSG, pewarna ya, pengawet, perasa buatan kan berarti berkurang ke tubuh. Lalu kami juga belajar untuk membuat produk-produk sendiri gitu ya, baik dari produk untuk tubuh, sabun, sampo, atau misalnya pembersih di rumah. Artinya produk-produk kimia sintetis yang masuk ke tubuh juga sekarang kan jadi berkurang gitu ya. Jadi kami jadi tahu apa sih yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi tahu seperti itu gitu ya. Lalu minim sampah juga membawa kami belajar berkebun gitu. Jadi sekarang kami juga jadi tahu makanan kami itu dari mana sih gitu ya. Maksudnya benar-benar jadi belajar pakai bibit yang baik gitu ya, pakai benih yang baik yang tidak ada kimianya misalnya ya. Lalu pakai pembasmi hamanya juga pembasmi hama yang natural dan segala macam gitu. Jadi manfaatnya menurut saya sih banyak banget ya gitu. Mungkin dulu kalau saya tidak memutuskan untuk gitu ya, kita beralih ke popok kain, ya kami tetap seperti yang dulu gitu ya, nggak belajar banyak hal yang tadi saya sampaikan gitu. Kami masih menggunakan produk-produk kemasan gitu. Dan yang paling mungkin yang bisa merangkum kali ya, yang merangkum manfaatnya adalah menyederhanakan nikmat sih Mbak. Itu yang paling berasa banget gitu. Sejak kami hidup minim sampah gitu, ya hidup jadi lebih sederhana gitu ya. Kami sudah 2 tahun berhenti makan mie instan. Dulu mie instan, siapa sih yang nggak suka mie instan gitu ya. Tapi dalam perjalanannya setiap kami ke bank sampah atau ke pelaku daur ulang, itu kemasan mie instan yang kami kumpulkan itu tidak diterima. Karena tidak bisa didaur ulang gitu. Akhirnya kan capek ya, udah dipilah, kita pilah sampah di rumah gitu, dibersihin, dicuci, bekas yang kecap sama minyaknya udah dicuci, tapi terus nggak bisa diterima. Lalu sampahnya ini mau dikemanakan? Akhirnya caranya gimana gitu ya, satu-satunya adalah mengeliminir gitu. Akhirnya kami belajar, ya udah kita stop makan mie instan. Dan ternyata nggak makan mie instan nggak apa-apa kok gitu, masih ada opsi lain untuk makan gitu ya. Tapi karena dulu kita terlalu melekat gitu, masa karena kita terbiasa makan itu dari kecil gitu ya, jadi ngerasanya melepas itu kan susah gitu. Atau kami juga sudah 2 tahun berhenti membeli roti tawar dalam kemasan.
gitu. Dari kecil saya sebelum sekolah pasti disiapin ibu sarapan adalah roti tawar gitu ya, misalnya roti bakar gitu. Dan pada saat kami memilih itu karena salah satu sampah yang cukup banyak bagi kami adalah sampah kemasan roti tawar, ya salah satunya adalah oke gitu, berarti untuk mengurangi si sampah kemasan roti tawar ya satu-satunya adalah berhenti mengkonsumsinya gitu kan. Dan ternyata itu bisa gitu ya. Jadi yang kami pelajari ya kita menyederhanakan nikmat gitu. Ternyata kalau nggak ada nggak apa-apa loh gitu, bisa mencari opsi yang lain loh gitu. Nggak makan roti tawar terus kita mati kan gitu, atau terus kita kenapa-napa ya nggak juga. Nggak makan mie instan ya nggak apa-apa gitu. Saya suka banget rendang gitu, dan ini udah kemarin lebaran kedua kita nggak makan rendang karena kami mengurangi daging sapi gitu. Ya ternyata nggak apa-apa gitu, ada opsi makanan lain yang bisa dipilih. Nah pada saat kita sebelum menjalani hidup minim sampah, kita nggak melihat opsi-opsi lain itu Mbak, karena kita terbiasa dengan produk yang dijejali itu ya, yang dengan kepraktisan itu, karena terbiasa gampang beli terus bungkusnya tinggal dibuang, kita nggak mencari opsi lain gitu. Dan ternyata opsi lain banyak loh gitu. Dan ternyata kalau misalnya kita nggak makan itu nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin manfaat yang paling besarnya yang merangkum semuanya sih adalah menyederhanakan nikmat ya. Kami lebih menyederhanakan nikmat, lebih nggak ngoyo gitu loh, pengen ini pengen itu gitu ya. Dan jadi lebih benar-benar memfilter apa sih kebutuhan kita gitu. Kalau dulu kan cuma lebih pengennya banyak ya Mbak gitu, pengen beli ini, setelah itu mau diapakan ya kita nggak tahu gitu ya. Apakah itu berkontribusi merusak lingkungan, kita juga nggak peduli gitu. Tapi sekarang karena banyak banget harus kita mikirin gitu ya, yang tadi saya bilang apakah kemasannya bisa terurai atau tidak, bagaimana produksinya segala macam, akhirnya kan kebutuhannya kita mengkerucut dengan sendirinya ya gitu. Dan ya ternyata nggak apa-apa gitu, jadi lebih ya menyederhanakan nikmat sih Mbak. Mencari cara celah yang paling gampang buat kita. Jadi menurut saya membuat sistem di rumah masing-masing dengan mengetahui kapasitas masing-masing itu juga penting gitu ya. Jadi kami itu melakukan di rumah itu cegah, pilah, dan olah gitu ya. Jadi mencegah. Nah dulu sebelum tahun 2018 kami itu lebih banyak mengolahnya Mbak. Jadi bagaimana menangani sampah yang sudah kadung ada gitu ya. Tapi ternyata mengolah sampah itu menurut saya lumayan memakan waktu ya gitu ya, dan agak ribet gitu ya gitu. Contohnya misalnya dulu kalau beli bakso gitu ya, itu beli satu porsi aja bisa dapat 8 plastik ya nggak Mbak Rika, bisa dapat 8 kantong plastik gitu ya. Jadi dapat kantong plastik baksonya satu, kantong plastik mie-nya satu, kantong plastik sambelnya satu, kantong plastik sausnya satu, kantong plastik seledrinya satu, kantong plastik kuahnya, terus dapat kantong plastik yang gede. Nah dulu waktu saat kami masih lebih fokusnya adalah memilah dan mengolah sampah, itu pasti kan plastik-plastik itu kami cuci ya, kami cuci dengan bersih gitu ya, dijemur gitu, dikeringkan untuk dipilah sesuai jenisnya. Nah mencuci plastik itu nggak mudah, apalagi yang ada bekas makanan, lemaknya tuh susah hilang gitu ya. Dulu waktu kami belum bikin sabun alami ya, masih pakai sabun pembersih kemasan aja, itu nggak bisa sekali langsung hilang gitu lemaknya, masih harus beberapa kali. Dan bayangkan itu terjadi hampir tiap hari gitu. Nah itu menurut saya capek, karena kita harus menangani mencuci, menjemur gitu ya. Akhirnya bagaimana nih caranya supaya kita bisa memudahkan diri sendiri gitu ya. Jadi akhirnya kita lebih banyak fokus di pencegahan Mbak gitu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan pencegahan, mengantisipasi, saya nggak perlu nyuci-nyuci plastik. Akhirnya sekarang kalau saya mau beli bakso, saya bawa rantang, minta suami naik motor pakai rantang, itu selesai gitu. Nggak ada yang perlu saya pikirin untuk mencucinya lagi gitu ya. Jadi yang utamanya kami lakukan adalah pencegahan gitu. Kami mencegah semaksimal mungkin gitu ya, dengan cara mengantisipasi. Kayak tadi kalau misalnya kita mau jajan, kita bawa wadah yang memang bisa dari rumah yang reusable, atau kita mencari opsi lain produk-produk yang kita inginkan tapi lebih ramah lingkungan. Baru setelahnya kalau memang ada sampahnya gitu ya, dan kami juga masih ada beberapa produk yang masih kami tetap gunakan, baru kita pilah. Jadi di rumah kami pilah itu ada sampah organik sama yang non organik gitu. Yang sampah organiknya kami jadikan pupuk, jadi kami pakai ember komposter,
Nah, jenis-jenis untuk ngompos kan juga banyak banget ya metodenya. Nah, itu bisa teman-teman cari tahu lagi yang paling teman-teman cocok gitu. Karena saya bukan orang yang telaten gitu, jadi cari yang paling gampang gitu. Kebetulan ember komposter saya ini cukup gampang. Kita hanya mencacah sisa konsumsi gitu ya, lalu dikasih cairan bioaktivator, dikasih daun kering, ditutup, udah gitu ya. Lalu dilakukan terus sampai penuh gitu. Kami juga bikin lubang biopori di rumah gitu ya, selain untuk resapan air hujan juga untuk mengompos gitu. Lalu yang non organik kami pilah ke beberapa kategori gitu. Jadi ada sampah kayak kertas, kardus gitu ya, botol kaleng. Kami sudah hampir tidak pernah beli minuman dalam botol kemasan plastik gitu ya. Jadi biasanya botol kaleng, ada botol beling gitu. Lalu di luar itu kami juga ada sampah residu. Jadi sampah-sampah yang tidak bisa terurai dan tidak diterima oleh pelaku daur ulang seperti selotip, lalu seperti stiker harga, meskipun kami beli pakai wadah sendiri gitu ya, beli sayur atau lauk biasanya kan ada stiker harganya tuh gitu. Nah, stiker itu kan nggak diterima sama pelaku daur ulang, ujungnya akan jadi menumpuk di TPA. Itu kami kumpulkan di wadah sendiri, jadi ada wadah khusus residu gitu ya. Lalu kami juga ada sampah elektronik sama sampah medis gitu. Nah, kalau untuk yang sampah-sampah organik, gara-gara pandemi nih kami jadi, kan komposternya cepet penuh nih Mbak Rike gitu ya. Akhirnya kami jadi cari cara untuk mengolah sisa konsumsi sebelum dimasukkan ke komposter gitu. Jadi sebelum akhirnya dijadiin masuk komposter bisa diapain dulu ya, bisa diolah seperti apa dulu ya gitu. Kalau yang sampah non organik tadi karena kami fokus di upaya pencegahan, jadi kami benar-benar meminimalisir sekali gitu, meminimalisir sampah sekali pakai kami gitu. Dan kalaupun akhirnya masih ada, tadi kami pilah lalu kami bawa ke pelaku daur ulang yang bertanggung jawab gitu sih Mbak. Wah, keren ya Kak. Dari hal-hal kecil nih bisa jadi hal yang sangat besar. Apalagi kalau misalnya semua rumah tangga melakukan kayak Kak Adi ini, bisa semua orang bisa sampah nggak ada lagi Kak di kerjaan. Ya, buat teman-teman yang mau bisa langsung komen aja ya. Nanti ada sesi untuk tanya jawab sama Kak Andini. Mulai dulu aja. Jadi yang pertama tadi cari tahu kali ya, cari tahu alasan kenapa sih kita perlu ngelakuin gitu. Mungkin cari tahu kondisi sampah gitu ya. Jadi ada wawasan yang kita punya gitu kenapa kita melakukannya. Yang kedua, mungkin ini mumpung di rumah aja kita bisa audit tempat sampah masing-masing gitu ya. Karena sampah saya sama Mbak Rike pasti beda ya gitu. Iya. Karena apa yang kita konsumsi kan berbeda gitu ya, yang kita suka berbeda. Nah, teman-teman bisa audit sampah, tempat sampahnya dikeluarin mumpung di rumah aja gitu. Terus lihat sampahnya apa aja sih gitu. Karena kadang kita suka nggak ngeh kan sebenarnya kita tuh konsumsi apa aja sih gitu. Jadi kita bikin audit sampah, kita bikin datanya gitu ya. Bikin data sampah kita apa aja, dari situ cari yang paling gampang untuk dikurangin gitu, yang bisa benar-benar dikurangin. Contohnya misalnya, oh sampah sedotan plastik saya banyak nih. Nah, sedotan plastik itu menurut saya paling mudah untuk dihilangkan karena sebenarnya minum tenggak langsung aja bisa. Iya, benar Kak. Minum nggak langsung, iya kan, nggak harus pakai sedotan tuh sebenarnya bisa loh gitu. Lebih Pakai enak boba lagi. kan ada sendok. Iya, misalnya ada bobanya Kak, pakai sendok, tinggal di sendok makan gitu. Itu bisa. Jadi cari yang paling gampang yang bisa dikurangin gitu. Jangan mulai dari yang kita paling susah untuk melepaskan, tapi cari yang paling gampang untuk kita lepaskan gitu. Lalu berusaha untuk konsisten. Misalnya kalau misalnya tadi kita mau menghilangkan pemakaian sedotan plastik gitu ya, berusaha pada saat kita keluar rumah gitu, itu dari pagi sampai malam benar-benar kita nggak pesan sedotan plastik. Jadi sebelum memesan kita melakukan antisipasi. Misalnya pas mau beli minum, Mas, saya lagi mengurangi penggunaan sedotan plastik nih gitu. Bisa tidak kalau request nggak pakai sedotan gitu. Jadi sebelum membeli kita sudah melakukan antisipasi gitu. Jadi lakukan saja yang paling mudah. Dari audit sampah itu lakukan yang paling mudah buat teman-teman paling bisa, terus lakukan konsisten. Nanti dari situ itu akan membawa dengan sendirinya ke langkah-langkah selanjutnya.
Kalau memang misalnya masih ada opsi untuk makanan lain yang dipilih, misalnya dalam menghadiri undangan ada opsi lain makanan yang nggak pakai plastik gitu, kita bisa milih yang opsi lain itu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada opsi lain, terus kita takut menyinggung gitu ya, ya kita terima, tapi setelah itu kita bertanggung jawab sama sampahnya gitu. Menurut saya selama 8 tahun kami mengurangi sampah nih, tantangan paling besar memang bingkisan dari orang lain gitu ya. Karena semaksimal mungkin kita sudah berusaha keras untuk mengurangi yang namanya bingkisan acara 7 bulanan, bingkisan acara 40 harian. Nasi kotak tuh kan nggak mungkin kita tolak gitu ya. Menjaga lingkungan baik, tapi menjaga hubungan dengan orang yang apalagi dekat juga baik menurut saya gitu ya. Dulu di awal-awal saya sempat cukup keras gitu ya. Pada saat keluarga dekat memberikan makanan dalam kemasan plastik, saya biasanya langsung bereaksi gitu. Tapi yang terjadi adalah mereka akhirnya jadi menjauh kan. Hubungannya kita jadi terlukai gitu. Dan pada saat hubungannya sudah tidak baik, kita mau mengajak mereka pun juga sudah susah. Yang ada akhirnya mereka juga jadi apatis gitu. Jadi kalau memang misalnya ada opsi lain yang bisa dipilih, pilih opsi lain itu. Tapi kalau ternyata udah nggak ada opsi lain lagi dan kalau kita tolak itu menyinggung, diterima tapi setelah itu bertanggung jawab. Jadi dibersihkan. Jadi jangan misalnya itu keundangan kan. Jadi sampahnya itu dibawa pulang, dibersihkan, dicuci, dipilah lalu dibawa ke pelaku daur ulang yang bertanggung jawab, bisa bank sampah atau waste management gitu. Wah, keren banget Kak. Iya bener. Soalnya tuh banyak banget godaan tuh bukan dari diri kita Kak, tapi dari orang-orang di sekitar kita, entah teman, entah tetangga, entah siapalah itu. Kalau ada opsi lain untuk bisa dipilih gitu ya, misalnya gini contohnya, kalau misalnya di kompleks saya lagi ada acara makan-makan, biasanya kan wadah piringnya itu pasti plastik gitu ya. Lalu ada beberapa makanan yang juga disediakan dalam plastik, misalnya kue yang pakai plastik, terus minumannya juga biasanya minumannya udah minuman kemasan. Nah cara kami adalah bisa dilihat di Instagram kami ya, kami selalu bawa satu tas itu isinya tuh ada tumbler, ada piring gitu ya, ada sendok garpu gitu ya. Piringnya jangan bayangin piring keramik berat ya, ini piring ringan yang gampang dibawa kemana-mana. Jadi biasanya tas itu kami bawa kemanapun kami pergi, termasuk pada saat kami ke acara kumpul-kumpul gitu. Jadi yang kami lakukan adalah kami tetap makan di sana, tapi kami pakai piring kami sendiri gitu. Jadi kami pakai piring kami sendiri. Lalu pada saat memilih makanan kue-kue yang dibungkus plastik tidak kami pilih. Kami pilih makanan yang tidak dibungkus plastik gitu. Lalu minuman, pada saat kita disediakan minumannya yang kemasan, ya udah saya buat tumbler berisi air gitu. Jadi kita juga tetap minum gitu. Jadi kalau memang ada opsi lain, pilih opsi lain. Dan pada saat kita melakukan kayak gitu, biasanya jadi ada yang nanya, Bu Andi ini kenapa bawa piring sendiri gitu. Nah itu jadi bisa pintu masuk untuk akhirnya kita menceritakan sebenarnya kenapa kita melakukannya gitu. Wah, keren banget Kak. Ini udah ada yang nanya nih Kak. Ini dari Putra Ruben. Kak mau bertanya, apakah sudah ada upaya pendekatan ke corporate? Ini perusahaannya perusahaan apa nggak dijelaskan ya? Enggak Kak, cuma gitu aja sih Kak. Oh ini ada Kak lanjutannya. Mengingat mengubah gaya hidup aja nggak cukup, produk misalnya sampo saset justru membentuk stigma hidup simpel. Berarti maksud retail berarti ya, menyasar sana. Jadi memang tantangan besar adalah hampir semua produk yang kita pakai dari bangun tidur sampai mau tidur itu kan dibungkus kemasan sekali pakai gitu kan. Dan kalau bagaimana pendekatannya gitu ya, kalau kami pribadi tahun lalu saya pernah bertemu dengan pihak Danone gitu ya. Waktu itu menyampaikan kegelisahan kami tentang produk minuman dalam kemasan plastik, dan kami juga memberikan solusi bagaimana mereka bisa mengganti dengan opsi yang lebih ramah lingkungan gitu ya.
Lalu kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang lain, beberapa teman-teman yang lain gitu ya, itu juga ada yang melakukan pendekatannya sendiri. Tapi kalau yang kami lakukan adalah yang tadi saya bilang, kami melakukan pencegahan dengan mengantisipasi produk-produk dalam kemasan sekali pakai. Karena menurut kami konsumen itu kita itu punya suara yang sangat besar, punya power yang sangat besar untuk mengubah pasar. Dengan cara kita bijak membeli. Jadi saat kita mau membeli nih sesuatu produk, itu kita pikirkan dulu, produk ini kita butuhkan atau kita perlukan. Kalau memang kita perlukan, seperti yang tadi saya bilang, catat brand audit yang ada di Greenpeace, di Instagramnya tuh ada, itu catat. Dan kalau misalnya ada produk-produk yang brand-brand yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, itu dilewatkan saja gitu ya. Jadi cari produk-produk yang pertama kalau bisa lokal. Kenapa lokal? Karena kalau lokal jejak karbonnya tuh lebih sedikit gitu. Lalu cari juga produk-produk yang memang dia sudah peduli sama lingkungan gitu. Lalu yang tadi saya bilang, kemasannya bagaimana gitu, apakah kemasannya bisa diurai atau tidak, bisa dipakai ulang dan segala macam. Dengan kita memilih produk yang baik bagi lingkungan gitu ya, itu bisa mendesak para pelaku industri untuk mengubah pelaku sekali pakai mereka. Karena industri itu kan yang dipikirkan kan hanya cuan ya gitu. Jadi mereka itu hanya memikirkan barangnya laku atau tidak gitu ya, ada yang membeli atau tidak gitu. Pada saat kita sama-sama bergerak untuk membeli dengan lebih baik gitu ya, akhirnya kan produk-produk yang diproduksi dengan cara-cara baik terhadap lingkungan kan akan mengkerucut gitu. Dan akhirnya mau nggak mau produk-produk yang lain untuk bisa dibeli oleh pasar, mereka harus mengubah perilaku sekali pakainya gitu. Jadi contohnya misalnya sekarang kayaknya teh boba lagi di mana-mana lagi happening gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman gitu ya, misalnya dalam satu hari ada 50 orang ke sana minta beli teh bobanya pakai tumbler. Dan terus gitu ya, misalnya dalam sebulan aja, akhirnya kan si yang punya pemilik bisnisnya akan mikir, ngapain saya beli gelas plastik, ya kan, buat dia kan rugi gitu ya, ngapain saya beli numpuk, nggak ada yang beli, semua orang pakai tumbler gitu. Akhirnya dia bisa nulis, kalau beli pakai tumbler dapat diskon 10%, karena dia lumayan tuh, dia nggak perlu beli lagi gelas plastik, contohnya kayak gitu. Jadi menurut saya, kalau ditanya apakah sudah ada pendekatan ke pihak industri, ada beberapa teman yang memang pihak-pihak yang memang bekerjanya ke arah sana gitu ya. Tapi kita gitu, semua orang, teman-teman yang hadir nonton di sini itu bisa membantu banget untuk menciptakan pasar gitu. Bisa mendesak para pelaku industri ini untuk mengubah perilaku sekali pakai mereka dengan cara apa? Dengan cara bijak saat membeli gitu. Saat kita membeli ya tadi itu gitu. Kita benar-benar perhatikan. Jadi mereka kan yang penting kan laku atau enggak, duit gitu ya, cuan gitu. Jadi menurut kita konsumen tuh punya power yang sangat-sangat luar biasa sih gitu. Dan bayangkan kalau kita bergerak bareng-bareng, bisa hal baik akan terjadi. Ya, ini Kak ada pertanyaan kedua dari Zahra Izati mengenai wadah residu tadi Kak. Nanti wadah residu digimanain ya Kak? Saya juga lagi bingung untuk itu Kak. Jadi residu itu tadi beberapa teman ada yang bikin menjadi ecobrick. Mungkin sudah banyak yang dengar ya gitu, Mbak Rika juga pasti tahu ecobrick. Jadi ecobrick itu sampah-sampah residu tadi. Jadi sampah residu itu sampah yang tidak bisa terurai dan tidak diterima oleh pelaku daur ulang. Contohnya sampah saset, sampah kemasan refill, kayak refill sabun, sampo, itu nggak bisa. Jadi sampah-sampah dengan kemasan multilayer, biasanya tuh yang dalamnya ada lining silvernya gitu ya, kayak sampah snack, kemasan coklat, itu tuh mereka nggak terima. Kemasan mie instan itu nggak diterima. Nah, kalau memang teman-teman masih menggunakannya gitu ya, caranya adalah dibikin ecobrick. Jadi dipotong kecil-kecil banget gitu, ditaruh di wadah botol bekas plastik, dipadatkan gitu. Dan biasanya ada organisasi-organisasi yang mengumpulkan gitu ya, bisa dikirim ke tempatnya untuk nantinya misalnya dibikin meja, kursi dan segala macam. Tapi saya dan suami pribadi, kami tidak bikin ecobrick untuk saat ini. Kenapa? Buat kami berdua, ecobrick itu membahayakan mindset. Itu buat kami ya gitu. Membahayakan mindset tuh gimana? Membahayakan karena akhirnya nggak apa-apa beli kan bisa jadi ecobrick gitu.
nggak apa-apa beli, nanti tinggal dipotong kecil-kecil aja jadi ekobrik. Akhirnya tidak memutus mata rantai sampah gitu ya. Sampah kita ini masalahnya tidak hanya setelah dipakai sampahnya diapakan, tapi masalahnya itu dari awal gitu ya. Kenapa sih kita harus repot-repot mengurangi kemasan produk dengan bahan plastik sekali pakai gitu ya. Plastik itu kan dibikin dari minyak bumi, sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi masalahnya itu tidak hanya setelah sampah kemasannya diapakan, tapi masalah itu sudah muncul dari awal pembuatan. Nah, apa yang kami lakukan sekarang lebih banyak untuk mencegah mata rantai sampah dari awal gitu ya. Kami sedang belajar untuk di situ. Jadi kalau memang misalnya yang sekarang kami jadikan sampah residu yang tadi saya bilang itu ya, kayak selotip, karena kadang meskipun kami sudah tidak pakai selotip, bingkisan orang itu pasti dikirimnya pakai selotip gitu ya. Walaupun kita minta, misalnya ada yang mau ngirim paket, kita bilang bisa nggak paketnya minim sampah, pasti juga tetap ada kardusnya dikasih selotip. Nah itu jadi residu kan. Lalu tadi stiker, kami paling banyak adalah sampah stiker. Lalu misalnya beli bumbu dapur dalam botol yang bisa di reusable, tapi biasanya ada kayak yang plastik perekat yang ditutupnya itu loh. Nah itu kan juga termasuk sampah residu. Nah itu kami masukkan di botol, kami potong kecil-kecil dimasukkan ke botol, gunanya untuk merangkap supaya tidak kabur ke TPA, laut, juga sungai gitu. Nah diapakan saat ini kita kumpulkan gitu. Saat ini kami ada dari 2018 itu kami punya 2 botol beling, sama ada 2 wadah plastik yang selama 2020 ini belum kami masukin ke botol gitu. Saat ini kami diamkan begitu saja. Gunanya untuk apa? Untuk kami sih sebagai pengingat aja ya. Yang pertama sih untuk merangkap yang pasti, supaya nggak lari ke TPA dan ke perarian kita gitu. Jadi kalau teman-teman masih mau, misal ada opsi lain untuk dibikin jadi ekobrik, tapi ada baiknya juga pada saat teman-teman membeli produk-produk yang nantinya akhirnya dijadikan kayak ekobrik ya tadi juga gitu ya. Apakah memang benar-benar perlu atau memang hanya sekedar pengen gitu. Jangan dijadikan alasan ekobrik itu menjadi alasan kita untuk terus mengkonsumsi produk yang memang kemasannya sekali pakai. Semoga menjawab ya. Iya Kak, sangat menjawab banget nih. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih. Menurut kakak, menurut pendapat kakak, gimana sih sampah yang udah kita kumpulkan di depan rumah, terus udah dipilah-pilah, ternyata saat di TPA digabungin jadi satu lagi, Kak? Sakit hati sih. Itu pernah kami lakukan ya. Jadi kenapa di tahun 2018 kami memutuskan menghilangkan fungsi tempat sampah di rumah, karena yang tadi disampaikan gitu. Jadi di tahun 2012 itu saat kami belajar mengurangi sampah, kami kan jadi belajar milah sampah ya. Dulu kami belum milah sampah organik, jadi kami baru lebih fokus memang di pilah sampah non organik gitu. Terus kami pilah, terus yang tadi saya ceritakan gitu ya, abis beli bakso aja dicuci. Jadi dulu jemuran itu isinya jemuran plastik, banyak banget ya, ngejemur plastik gitu. Karena mikirnya dulu itu bahwa kan bisa didaur ulang gitu ya, waktu di awal banget gitu. Tapi ternyata pada saat kita udah capek-capek nyuci nih tiap hari, dijemur ya, dipilah, dikumpulin, pas saya kasih ke tukang sampah itu digabung loh. Itu kayak, Pak, saya kan udah milah kok digabung gitu aja di depan tukang sampah gitu. Dan saya ngelihat kok terus gitu ya, itu terus dilakukan gitu. Udah dipilah gitu ya, terus ditaruh. Itu yang akhirnya membuat saya mencari tahu ada nggak sih organisasi yang menampung sampah-sampah non-organik gitu ya. Maksudnya ada nggak sih tempat untuk kita buang sampah non-organik. Ternyata saya menemukan ada yang namanya bank sampah gitu ya. Ada yang namanya bank sampah, kemudian ada juga yang waste management. Kayak misalnya Waste for Change gitu ya. Atau misalnya Armada Kemasan gitu. Jadi mereka emang menampung sampah-sampah non-organik yang kemudian diolah gitu. Jadi akhirnya setelah saya menemukan bank sampah di dekat rumah dan saya berkenalan dengan Waste for Change, waktu itu akhirnya kita stop buang sampah ke tempat sampah gitu. Jadi yang kita buang ke tempat sampah cuma yang organik. Tapi ternyata walaupun cuma organik, sampah-sampah tetangga kan masih ada non-organiknya juga kan. Akhirnya dicampur juga gitu. Dan sampah non-organik meskipun sudah terpilah, kalau dia udah kecampur sama organik, ada nodanya itu nggak mungkin bisa didaur ulang, ujungnya akan jadi sampah gitu. Dan
Itu yang tadi saya sempat bilang di awal, ternyata waste management di Indonesia itu sistemnya cuma kumpul angkut buang. Jadi kumpul angkut buang itu kita ngumpulin di tempat sampah di rumah, diangkut oleh tukang sampah dan dikumpulkan di landfill. Ya itu memang yang terjadi sampai sekarang ya gitu, kenyataannya memang seperti itu, dan itu tidak menyelesaikan masalah sampah, itu hanya memindahkan masalah sampah aja gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar di Bandung di TPA Lewi Gajah tahun 2005 itu TPA-nya meledak karena ya itu sampah organik dan non organik dicampur, ditumpuk di dalam plastik gitu ya. Gasnya nggak bisa keluar, akhirnya meledak dan menimbun 2 desa di sebelah TPA itu gitu. Kemudian kemarin pas puasa TPA di Tangsel itu ada yang longsor juga gitu. Jadi membuang sampah, menyerahkan ke tukang sampah menurut kami sih sama sekali bukan solusi. Hanya mengakibatkan masalah-masalah baru saja gitu. Jadi kalau bisa pilah sampah di rumah. Jadi sampahnya udah nggak diserahin lagi ke tukang sampah gitu ya, tapi dipilah gitu. Terus caranya gimana? Cari bank sampah di setiap daerah tuh, setahu saya ada bank sampah, tinggal googling aja cari bank sampah yang paling deket di mana, atau cari waste management gitu ya, udah banyak banget gitu. Kalau di Jakarta ada Waste for Change, ada Armada Kemasan, tinggal googling aja sekarang itu cukup banyak. Kemudian kalau untuk sampah elektronik juga bisa ke e-waste RJ, dia khusus menerima sampah elektronik dan punya posko-poskonya juga di seluruh Indonesia. Jadi stop buang sampah ke tempat sampah, pilah sampah di rumah, terus setor ke pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oke Kak, lanjut nih ada pertanyaan dari Ima_Hansa. Kak, bagaimana sih memberikan edukasi kepada keluarga untuk memisahkan sampah organik dan non-organik? Yang tahu apa ya, yang tahu karakter keluarga kita tuh kan kita sendiri dan biasanya beda-beda gitu. Kalau di saya berhasilnya itu dengan ngasih contoh, ngasih lihat. Jadi melakukan secara konsisten gitu. Akhirnya mereka melihat gitu. Tapi kalau misalnya masih banyak caranya sih. Pertama mungkin diajak nonton film dokumenter sama-sama gitu ya. Bisa cari film dokumenter. Menurut saya film trash bisa dicari, itu lumayan menggambarkan masalah sampah secara menyeluruh ya. Jadi dampaknya ke tanah, ke udara, ke air tuh terangkum di situ. Bisa di download gitu ya, bisa dicari sih. Itu namanya film trash gitu. Itu ajak nonton keluarga gitu ya. Sambil nanti setelah nonton tuh diskusi gitu, ngasih tahu. Di situ juga ada sampah Indonesia. Jadi bisa juga tuh langsung nih gitu ya. Gimana kondisi sampah di Indonesia gitu. Terus ngobrol. Jadi bisa dari situ. Habis itu di rumah kalau emang masih tinggal sama orang tua bisa dibikinin sistem. Jadi misalnya bisa bikin wadah gitu ya. Kalau kayak saya kan pakai ember komposter. Jadi bentuknya tuh kayak tong gitu. Ditaruh aja gitu. Sama kalau saya di rumah untuk yang non organiknya pakai kardus bekas. Jadi saya nggak beli, pakai kardus bekas, terus saya kasih label. Saya tulis pakai huruf gitu ya. Jadi anak saya juga bisa baca.